Saya melihat ini sebuah ide yang premisnya sangat fresh dan unik ya. Biasanya kita bikin kita yang takut dengan hantu, tapi ini kali hantu yang takut dengan kita. Karena mereka takut karena ketakutan manusia terus menurun. Karena sekarang manusia lebih fokus ke tagihan, lebih takut tanggal tua, pinjol dan lain-lain. Jadi itu sesuatu yang relate, yang maka itu kita garap kemarin setelah kita garap tumbal proyek bersama Jero, dan semoga film horror komedi ini bisa diterima. Thank you semuanya udah hadir. Terima kasih Pak. Baik, kita ke saudara boleh ya. Baik, silakan saudara mana? Iya, mungkin gue say something dong buat kita di sini dong. Halo semua, selamat sore. Terima kasih buat rekan-rekan media yang udah hadir di luar hujan, tapi terima kasih antusiasmenya. Kembali ke Cekodam, sebetulnya ini kan tren yang viral di TikTok beberapa tahun lalu ya, gitu. Tapi aku merasa ya viral is just viral. Kita harus buat story yang menarik, premis yang emang dekat sama kita. Dan kebetulan aku konten kreator, aku melihat sebuah ironi yang mana dulu kita tuh takut sama setan, ada setan pasti lari. Sekarang tempat angker ada setan, ambil kamera kita konten. Sekarang udah dikontenin gitu. Jadi ya dari ironi itu aku rasa punya banyak poin-poin menarik dan elemen buat kita jadikan sebuah horror komedi gitu sih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong ya. Jadi hari ini benar-benar fresh banget ya. Dari awal kita kayak seru gitu ya. Oke, kita mungkin ke pemeran-pemerannya boleh ya. Oke, silakan Jirayut. Sawadikap. Halo. Hai. Segitu doang suaranya. Halo. Oke. Apa ini? Iya. Gimana perasaannya? Gitu. Ini kan bisa dibilang kan film perdana kamu ya, ya, peran utama ya. Iya. Oke. Ketika diajak pertama kali main film Cekodam nih, kira-kira gimana nih kira-kira nih? Hai. Dulu aku masih belum bisa move on ya sama official trailernya tadi, kayak wow ternyata sekeren itu ya, maksudnya gitu. Padahal aku yang main loh, tapi aku ngerasa kayak wow gitu. Karena aku pas syuting itu aku nggak pernah mau lihat diriku sendiri. Jadi iya. Gak apa-apa bawaan orang kayak begitu. Oke, kamu juga semangat. Aku ngerti banget. Ngerti ya? Ngerti banget. Iya. Apa tadi gimana? Ada jadi peran utama. Iya. Apa ya? Jujur ya Pak. Iya benar. Pertama kali itu emang saya agak ragu untuk mau ngambil karena gak percaya diri juga, karena takutnya mengecewakan orang-orang gitu. Karena emang di pengalaman film saya itu emang masih belum lah sebenarnya, masih baru banget gitu. Apalagi kan dipercaya sama di company, Cekodamnya itu langsung jadi peran utama gitu kan. Wah, saya langsung mikir, kucuk gimana ya? Bisa nggak ya ini aku pas dikirim hipnosis, apa namanya? Hipnosis. Ya. Sinopsis. Ya pokoknya pas dikirim ceritanya itu saya nggak bisa baca karena panjang banget. Jadi saya bilang, boleh nggak sih telepon sama orang di company-nya buat jelasin saya jadi apa dan ceritanya kayak apa. Terus telepon sama manajer saya tuh. Halo gitu kan. Oh bunyinya gitu ya, bunyinya gitu. Halo gitu kan. Terus dia ceritain lah, ceritanya begini nanti akan ada 3 sekawan begini karena gini dan karakter Sakti itu kayak gini. Oh oke ya gitu. Tapi masih aja tetap ragu sayanya. Waduh. Terus pemainnya dia udah bilang ada Kori, ada Kak Beni, dan juga ada pemain lainnya. Oh iya, saya kenal tuh gitu kan. Terus habis itu masih nggak percaya diri juga. Belum ya. Okay. Mamaku datang, kucuk kan. Mamanya datang gitu ya. Mamaku datang, langsung mama bilang gini, ayolah ambil anak katanya. Reka adegan. Oh ya, mau kamu jadi mamaku ya? Aku jadi mamanya. Iya. Kucuk. Aku udah kayak. Iya benar. Ayolah nak, ambil. Gimana ya Ma? Gini, aku habis itu langsung mikir. Mama bilang gini, nah ambil aja, soalnya kan Mama kan pengen lihat muka anak Mama di layar besar katanya gitu. Iya, Pak maaf. Iya benar. Dimaafin. Maaf ya Pak. Mamaku itu emang pencinta horor banget. Oh. Iya, apalagi pas tahu ini horor komedi, ya kan? Ambil katanya biar mama tengok kamu di layar besar gitu, biar biasanya mama tengok orang, sekarang tengok kamu gitu loh. Dari situlah jerlep langsung mendorong kayak oke, aku harus bisa melewati challenge ini.
Hey, hey. Jadi tunggu tanggal 16. Luar biasa. Ini kayak alamat 2 juta nih kayaknya Ya Allah. penontonnya nih ya. Amin ya. Amin. Lebih kayaknya ya, Lebih seru deh. banget ya. Nah, kita keliling ya Pak ya. Keliling kota ya. Gimana keliling? Keliling Aku kota. denger loh. Iya. Aku denger loh. Iya nggak sih? Iya benar. Ya, kita mah nggak usah basa-basi, to the point. Hai, ya ampun. Belum masih. Maaf Pak. Oke, ketika nih, oke Jerayut ya. Aku seneng deh kalau kayak gini narasumbernya ya kan gitu Ya, loh. tapi suaranya gini Masih. doang. Mana dong suaranya? Oh konser ya. Semangat Beda-beda dong. Jerayut show ya. Iya. Sorry ya, Pak. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, ketika ditawarin peran utama nih ya, kamu lebih deg-degan ngelihat naskahnya atau ngelihat kontraknya? Dari dia Ngelihat pertanyaan dari dia. Lihat kontraknya. Kontrak? Maksudnya dia kontrak apa tuh? Maksudnya kayak berapa lama syutingnya gitu apa segala gitu. kontrak. Tantangannya gitu loh. Kalau kontrak sih, yes. Iya, Aku percaya. Iya, tapi yang bikin aku malah deg-degan malah bukan pas di lokasinya Pak. Pas di lokasinya aku kayak bener-bener really enjoy banget, bener-bener kayak happy gitu. Pas aku deg-degannya malah pas reading. Oh gitu. Itu kayak aku pucet aja seharian. Kenapa? Tahu gitu, vokal coachnya itu kayaknya jadi salah mulu di matanya gitu ya. Iya, aku kayak aduh, aku kayak harus kerja keras dibanding yang lain karena emang satu aku baru, terus aku harus cepat nih masuk ke karakter saktinya dan Yeah. apalagi disanding sama pemain yang udah pengalamannya udah keren-keren gitu. Yes. Jadi disitulah aku belajar kayaknya. Oke, aku bisa kalau ya pokoknya berani bertanya, berani dah itulah intinya. Tepuk tangan buat Jerayut Thank dong. you. Dan kita sambut dia Mas Bedani, silakan. Wow, dia tuh selalu hadir ya dengan apa karakter yang seru banget ya. Oke, kita ke Kori ya, boleh ya. Oke, Kori, finally aku ketemu kamu loh, beneran deh ya. Oke. Iya, Halo. hai. Oke, Kori, ini kita punya pertanyaan nih. Oke, di sini kan kamu karakter sebagai Wira ya. Wira itu dikejar pinjol terus gitu ya. Oke, nah kalau Wira dapat pilihan nih ya, kira-kira dikejar pocong atau debt collector ya? Pilih yang mana? Ih, kalau gue mendingan pocong deh kok tuh. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Oke, salam kenal, aku Saputra Kori. Di film ini berperan sebagai Wira. Dan aku mau cerita sedikit tentang Wira. Boleh dulu. dong. Ya, karakter Wira ini jadi karakter yang ngelit jalan ceritanya. Tapi sebenarnya di balik ceritanya ini, awal deal-dealan sama Pak Dirat, sebenarnya banget tuh awalnya aku jadi sakti awalnya. Oh gitu. Karena aku memang pengen cari karakter yang pengen cari yang lebih santai aja deh, lebih nggak terlalu ribet lah, pengen yang enjoy aja dulu mainnya, karena kan horror komedi dari awal. Tapi setelah ketemu sama Pak Diratnya bilang bahwa kayaknya karakter kamu lebih masuknya ke Wira. Nah, aku belum sempat baca tuh Wira kayak gimana developing karakternya. Akhirnya setelah aku dipindah jadi Wira, aku baca karakter Wira, wah rumit banget ternyata si Wira ini orangnya. Dan film ini nggak sesimpel judulnya yang cuma cek kodam doang. Tapi ketika kita developing ceritanya, di dalamnya banyak banget ada moral value, dan dari Kajero sendiri juga cerita cek kodam ini tuh DNA-nya tuh bagus banget. Kayak yang dibilang Pak Dirat tadi, di sini tuh bukan orang yang takut sama manusia yang takut sama setan, tapi setan yang takut sama manusianya. Jadi yang aku suka di situ poinnya, dan si karakter Wira ini jadi karakter yang membawa sisi drama dari cerita ini. Jadi ada drama, ada komedi, ada horor, ada sedikit romansnya dulu juga dari Kabene. Makanya akhirnya aku ambil ini sebagai salah satu cara buat challenging diri aku. Dan kalau buat pertanyaan tadi, mending pocong atau debt collector? Mending pocong. Iya kan? Sebenarnya kenapa pocong? Karena di cerita ini ada sesuatu tentang si pocong. Oh gitu. Iya. Itu jangan di-spill. Iya, aman. Aman, jadi spill ya. Oke, nah kalau misalnya Kori sendiri nih ya. Kalau masalah hidup Wira sampai Koda bingung mau bantu yang mana dulu, ya kan? Oke, nah kalau misalnya Kori sendiri nih, masalah terbesar sekarang apa nih? Diet, kerjaan atau godaan makan malam? Ya kan tuh. Siapa? Aku Iya. sendiri.
Kalau aku sih makanya sih aku sih makan malam Kerjaan ya. sih kayaknya. Oh kerjaan ya. Kenapa tuh? Ya lagi sulit membagi waktu aja sih sebenarnya. Wih, lagi rame ya kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Kori, tepuk tangan dong. Oke, kita ke Benedictus sebagai Bima nih. Silakan mungkin boleh. Hai Mas. Halo. Aku bilangnya like kayaknya ya. Siregar kan? Siregar. Iya kan? Oke, Horas Madita Sasudena teh ya. Oke, baik. Oke, di sini Benedictus sebagai Bima ya. Oke, di mana Bima itu paling hoki karena punya pacar cantik ya. Wes. Karena memang dari bertiga yang cocok punya cewek kan cuma aku. Yes. Exactly. Setuju kok. Setuju banget. Paling paling berwibawa ya kayaknya di situ ya. Iya. Oke ya. Oke, menurut Benny sendiri ini hasil usaha, doa orang tua atau bantuan kodam nih kira-kira nih di film ini? Ini pertanyaan melunjak ya. Kayaknya udah jelas bantuan kodam deh. Kalau itu ya. Oh gitu ya. Sebenarnya karena karakter Bima ini yang dia paling setia. Oke. Dia nggak bisa ninggalin teman, dia paling sayang sama orang terdekatnya. Mungkin akhirnya dapat pasangan yang juga baik untuk Bima juga gitu. Cantik lagi ya. Iya. Wow, luar biasa. Oke. Nah, di film ini Bima kan menghadapi berbagai makhluk gaib ya di Iya. situ ya. Oke. Tapi takut bikin pacarnya marah, jujur. Mana yang lebih serem nih kira-kira? Menghadapi makhluk gaib atau menghadapi pacar yang marah apa segala gitu? Kayaknya nggak ada yang lebih ngeri dari perempuan deh. Hantu aja paling ngeri perempuan, iya kan? Iya, kan? Di sini iya. ada hantu perempuan juga, ada kodam perempuan. Nah itu salah satu yang paling ngeri di sini gitu. Oke. Kalau genderuwo mah lewat lah pokoknya. Nah, genderuwo kan nggak bisa ngambek kan? Iya, benar. Kalau perempuan udah ngambek, oh itu udah kayak perang dunia ketiga udah itu. Sabar ya perempuan ya. Tapi karena kita sayang. Iya dong, karena kita perhatian, ya kan? Karena perempuan adalah segala-galanya. Tepuk tangan dong buat Anda dong, ya. Oke, Benny sendiri ketika ditawarin film Cekodam ini gimana nih kira-kira nih? Kalau si Cory tadi harusnya jadi sakti ya. Aku ditawarin Pak Diras langsung, Ben mau nggak jadi produser gitu? Aku, jangan dulu Pak gitu. Kan aku baru kerja sama sekali ya. Aku suka banget. Aku minta jadi Bima aja deh Pak, boleh nggak Gitu Pak? ya. Antar takutnya aku melonjak kan, baru Oke, kerja sama sekali. iya. Nanti dulu Pak, paling 3 film baru aku gitu. Produser ya. Iya. Merendah untuk meninggi ya. Iya. Tapi ketika dikasih tahu bahwa sutradaranya Mas Jero juga melihat film-film sebelumnya dan pemainnya ini unik-unik, ini yang belum pernah, aku belum pernah main, sama Cory pernah tapi dikit banget, sama Jirayut belum pernah, dan Jirayut juga progresnya banyak banget, dan itu yang bikin ketika syuting kita dan tadi bukan ini ya, bukan vokal coach ya, acting coach. Kalau vokal coach kita nyanyi dong kita semua. Iya, acting coach benar. Keren banget Jirayut, bener-bener bikin apa ya, warna baru sih di film ini. Iya. Di filmnya juga udah kelihatan banget loh, bener loh. Semuanya tuh bener-bener karakternya kuat banget, apalagi Jirayut di situ ya. Iya. Luar biasa. Oke, pertanyaan untuk ketiga pemain kita di sini ya. Oke, kalau kalian bertiga ya, ini jawab satu-satu ya. Kalau bikin konten Cekodam beneran, siapa yang paling cepat kabur waktu ketemu hantu? Itu aku satu. Siapa kira-kira? Kayaknya aku sih. Itu Gue sih. Iya, kamu nggak takut ketemu hantu? Nggak ada mic. Oh, aku tenang, mic di Wanilya. Kukira karena berani, ternyata karena nggak ada update. Iya, wah berani nih. Ya aku nggak ada mic, mau jawab gimana nih? Wah, Wally jago nih, dia pemberani banget ya, ternyata nggak ada. Kita terlalu positive thinking jadinya. Apa nemu hantu lari apa enggak? Di antara kita bertiga yang paling cepat lari siapa? Yang capek, yang paling cepat lari kalau ketemu hantu. Dia belum pernah lihat aku lari ya. Iya, pasti aku juga kalau bisa jangan ketemu sih gitu. Ya pasti kalau lihat sih ya lari juga ya nggak sih? Ya udah deh. Suka dia sama dia. Oke, pertanyaan sebelum kita kasih teman-teman buat bertanya kepada narasumber kita ya. Oke, kalau sekarang ya yang paling bikin kalian tuh susah tidur tuh apa? Hantu, cicilan, atau komentar netizen? Komentar netizen. Iya, susah tidur kepikiran terus gitu kan. Tiap kalau misalnya, aduh netizen ngomong apa ya tuh? Gue ada hantu nih, aduh cicilan nih, gitu. Apa nih kira-kira nih? Yang paling bikin susah tidur gitu loh. Jirayut dulu silakan.
Aduh, belum mikir lagi apa ya? Yang bikin susah tidur ya? Apa ya? Cicilan sih ya, cicilan. Nah, Cicilan. kalau dia teriak kayak gitu yang bikin susah tidur teriakanmu jadinya buat berisik kalau Aku dia coba dari Bang Ben dulu deh biar aku kebayang apa ya bikin susah tidur. karena umur segini ya cicilan. Oh. Harus sudah punya rumah dan yang lainnya kebutuhan gitu. Kayaknya itu udah nggak menakutkan lagi mungkin yang umur segini gitu. Apa ya? Kalau Jirayu cicilan mah nggak penting ya, dia mah duitnya Ya amin. Ya sama lah kayak Kaben juga kan udah jadi raja film. amin. Iya nggak sih? Benang film Indonesia. Katanya Jirayu mau beli Pattaya katanya. Saking gayanya. Iya. Saking gayanya. Iya, ya paling ya mungkin ya itu sih cicilan sih kayaknya ya. Tapi ya alhamdulillah ya gitu lancar-lancar aja. Iya. Iya. Oke, Kori tadi apa Kori? Cicilan. Cicilan. Oh. Oke. Boleh cerita? Sama ya. Maaf, assalamualaikum, saya juga. Bener. Aku juga. Kita bekerja buat bercicilan. Oke, sementara produser kita, ya nggak apa-apa, udah ngomong aja nggak apa-apa, udah. Oke, sekarang kita kasih kesempatan buat teman media itu boleh bertanya ya kepada narasumber kita ya. Oke, silakan mungkin dari mana dulu nih? Yang mana kira-kira depan? Oke, baik, Bapak silakan. Halo, saya Wayan dari liputan6.com. Halo. Saya ingin menanyakan yang pertama adalah karena ini genrenya horor komedi, kira-kira berapa persen horor dan berapa persen komedi ya penataannya dan komposisinya biar tidak tumpang tindih dalam sebuah satu film utuh gitu. Terus yang kedua adalah ini kan dari konten viral di TikTok menjadi sebuah film. Dari konten viral menjadi sebuah sinopsis, kemudian dari sinopsis jadi treatment, dari treatment kemudian jadi skenario dengan dialog-dialognya. Itu seberapa menantang dan butuh waktu berapa lama sih prosesnya? Terus yang berikutnya untuk para pemain, bagian yang tersulit dari membintangi horor komedi itu apa sih? Jika dibandingkan dengan genre-genre lain yang pernah kalian bintangi. Makasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wayan atas pertanyaannya. Yang pertama, seberapa besar porsinya, pembagian porsinya? Aku bisa bilang ini balance ya, karena aku rasa setiap karakter punya perannya masing-masing untuk menggerakkan cerita gitu. Tadi mungkin Wira udah mention kalau karakter Wira ini penggerak dramanya, bahkan Sakti pun juga punya layer drama, tapi ada point of view lain yang memang bergerak. Karena dari tren Cekodam, aku believe kita harus membuat sesuatu yang dekat dengan masyarakat, dengan kita gitu. Maka tiga karakter ini mewakili represent kita. Dan itu untuk horornya, horor adalah elemen karena memang secara main premisnya ini adalah tentang kesepakatan antara dunia kodam dengan dunia manusia. Jadi pasti cukup balancing sih di sana. Dan komedi hidup dari ceritanya dan beliau gitu. Jadi aku rasa seperti yang dilihat di trailer, semua porsinya balance. Kita nggak ada yang berat komedi ke horor ataupun ke drama, enggak. Kita bercerita aja menggerakkan sebagaimana yang tadi saya di awal gitu sih. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa lama prosesnya? Ini kali kedua Cekodam bekerja sama dengan Pak Diraj gitu, dengan di company. Proses yang kedua kali ini tampak lebih asik karena kita udah saling mengenal satu sama lain. Prosesnya juga cepat, waktu dan jarak tidak masalah karena kita selalu intens komunikasi via online. Jadi cukup lebih intens dan lebih cepat prosesnya dan lebih matangnya, lebih cepat dibanding yang sebelumnya. Ya, silakan Pak Diraj, seperti mau tambahkan? Enggak tahu. Apa aja lagi? Oh ya, gimana pertanyaan selanjutnya? Cash. Untuk pemain kan? Ya, untuk pemain. Oke, ya. Untuk pemain. Apa tadi Pak mau Pak lupa? Bagian apa sih yang paling menantang? Yang paling menantang bagiannya. Oh, Iya. bagi adegan. Iya, adegan apa yang paling menantang itu? Ya Allah. Kalau dipikir-pikir ya buat aku ya jujur ya ini kayaknya aku dibanting-banting soalnya. Iya, maksudnya dia adegan action sih Pak kayaknya. Soalnya kita ada scene yang benar-benar itu dibanting-banting jam 3 subuh Pak. Bayangin aja ya kita dibanting, di gitu. Di pagi-pagi dan kita harus benar-benar ingat dari adegannya. Banyak lah itu sini itu sih yang buat aku jadi berkesan banget gitu. Jadi nempel sampai sekarang ya Kor ya. Ya gitu. Oke, Iya. Ari gimana? Ya, kurang lebih sama sih.
Beli berarti ini orang Bali nih, beli wayan. Oke, jadi kalau buat aku pribadi selain yang action tadi mungkin ada kelihatan sedikit yang mata aku putih itu pertama kali aku melakukan adegan kesurupan, kerasukan di jam 3 sampai 4 pagi harus melakukan adegan seperti itu. Setelah itu lanjut drama yang emosional sangat tinggi sekali. Benar. Itu untuk satu scene itu treatmentnya dilakukan 3 hari. Jadi selama 3 hari kita syutingnya harinya kebalik, malam ke pagi, malam ke pagi. Jadi itu salah satu yang paling susah di drama horor komedi ini. Karena kayak Pak Jero bilang tadi, ini porsinya nggak mendominasi komedinya doang, tapi balance semuanya, drama, horor, komedinya semuanya masuk di sini. Thank you. Benny silakan. Kalau mungkin bagian actionnya ya, Oke. walaupun aku nggak dapat, dua mereka yang dapat. Hanya buat lo apa? aku nonton aja kelihatan susah. Jadi Dia bener, itu sih bener ya. Tantangannya itu ya, nonton Iya. lagi kan susah ya gitu ya. Salah satu yang aku respect banget sama mereka berdua itu bener-bener adegan action tuh bahkan dari prep ya. Kita dari workshop tuh mereka kayak nggak ada mengeluh sama sekali, padahal adegannya kalau aku pribadi mungkin aku akan sangat kesulitan, tapi ketika mereka yang melakukan bener-bener mungkin mudah-mudahan hasilnya akan mengagumkan ya. Amin. Tapi selain itu juga aku memberi apresiasi juga untuk DOP-nya Pak Arfian ya, Pak Haji Arfian ya. Ya. Pak Haji Arfian tuh bener-bener gambar-gambar yang dia ambil tuh sangat-sangat istimewa, dan tapi itu memerlukan teknis yang cukup rumit. Bekerja sama dengan Mas Jero juga ada beberapa yang kita harus ada di ruangan sempit, dan itu diambilnya ternyata sulit sekali, tapi alhamdulillah akhirnya bisa diambil dengan baik. Nah itu sih paling tantangannya. Jadi penasaran banget ya, luar biasa loh. Oke, kita boleh berikan lagi kesempatan, silakan teman media, ada mungkin yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, di belakang boleh. Iya. Kasih jalan. Iya. Oh, oke, situ dulu boleh. Ya belakang Pak, paling belakang Pak. Maaf, boleh. Iya. Selamat sore, saya Doro dari Timung.com bertanya pada Bapak Deraj ya. Ini waktu ini memang sudah disiapkan pemerannya si Jirayut gitu ya, dari Pak Deraj gitu ya. Udah kebayang gitu ya Pak ya, akan ini kayaknya pas nih gitu. Itu aja sih yang aku penasaran nih, soalnya kok lihat trailernya ini kayaknya wah mau naikin Jirayut. Itu aja sih. Pak, maaf Pak, bisa panggilnya Ayut aja nggak sih? Si Jirayut. Iya nggak Pak? Iya, Ayut aja ya. Iya. Iya. Lebih enak gitu dengarnya. Maaf ya Pak, ganggu. Iya. Silakan mungkin boleh jawab Pak. Iya, terima kasih. Dari awal emang kita udah on point. Ini harus Jirayut yang meranin, dan kita juga tertarik juga karena belum pernah main film kan. Ini film perdananya. Itu sesuatu yang bisa membuat penonton menunggu untuk lihat Jirayut di layar lebar. Itu alasannya. Oke, makasih Pak. Ada lagi mungkin? Iya, mungkin ya di depan kita mungkin boleh ya. Tenang Pak, aku bantu ya Pak ya. Iya, silakan. Mbak Hera. Selamat sore Pak. Saya Hera dari PRMN. Saya ingin bertanya dengan produser, kenapa Bapak itu tertarik untuk memproduksi mengangkat cerita ini, dan untuk Jirayut setelah perdana nih ya. Setelah perdana main film ini, apakah tertarik untuk main film selanjutnya? Kalau dibandingkan, lebih tertarik di dunia film atau nyanyi? Terima kasih. Untuk kontennya sendiri, Cek Kodam itu memang udah 2 tahun yang lalu mau diproduksi oleh di yang udah punya intellectual mereknya Cek Kodam. Kebetulan banyak skenario yang masuk ke kita kurang cocok, dan pas saya dengar premis, bicara banyak dengan tim dan Pak Jero, pas saya dengar premis seperti yang tadi kita bicara yang mengenai penonton manusia lebih takut dengan tagihan, cicilan dan lain-lain, itu yang membuat saya tertarik karena menurut saya itu sangat relate
di masa sekarang. Dan akhirnya gara-gara itu dari 2 tahun yang lalu kita produksi Cek Kodam. Itu alasan utama. Oke, baik ya. Ayut silakan, nanti nggak boleh pakai si Jirayut tapi Ayut ya. Jawaban menentukan pollingan. Kalau untuk saat ini, Bu, yang pastinya saya pilih film dong. Ya, iya karena ya apa ya, ini kan akan jadi karya baru juga buat saya gitu karena emang apa ya, satu impian Mama juga kan, Mama pengen banget aku tuh ada di layar lebar gitu, dan juga emang impian aku juga, aku sering ngomong di podcast di mana kalau aku tuh pengen main film horor. Dan alhamdulillah ya Pak, makasih banyak ya sudah mewujudkan mimpi aku di film Cek Kodam kali ini ya. Semoga bisa memberi hasil yang baik juga buat di Bokabani, dan juga bisa dapat hiburan dan juga apa ya, kesan-kesan yang baik di film Cek Kodam ini gitu. Boleh. Iya. Kita lihat-lihat dulu, boleh. Iya, tapi ya itu ya pasti ya setiap kali mau kita tanda tangan itu kita pasti harus apa namanya, dari hati dulu gitu. Kalau udah hati udah bergerak, pasti akan lancar gitu. Kalau hati kayak setengah-setengah, mending jangan gitu aja sih kalau untuk aku. Baik, terima Makasih, kasih. Oke, satu lagi mungkin boleh, kita masih satu kesempatan lagi. Ada yang mau bertanya, teman-teman media? Silakan, boleh tunjuk tangan. Ya ada, kira-kira bagaimana? Oke, baik kalau gitu. Oh baik, Opa, terima kasih. Iya, oke. Baik, pertanyaan sebelum nanti kita akan foto-foto juga, teman-teman bisa doorstop nanti ya. Oke, wish-nya apa nih untuk film dari Cek Kodam sendiri? Silakan. Yuk, masing-masing boleh, masing-masing. Iya. Harapannya yang pasti semoga film ini bisa diterima sama masyarakat luas, karena ini DNA yang baru banget untuk perfilman horor komedi, terutama di mana setan yang jadi kebalik takut sama manusia. Yang pastinya yang harapan utama kita semua penontonnya semoga bisa laris di pasaran, dan semoga value dari cerita ini, karena ini nggak cuma sekedar horor komedi sesimpel judulnya cuma Cek Kodam doang, enggak. Di sini ada moral value-nya, ada cerita-cerita di baliknya yang banyak mengandung makna-makna juga. Semoga itu bisa tersampaikan ke penonton. Ya pokoknya all the best. Thank you. Silakan. Ya, silakan. Boleh, Benny? Buat aku ceritanya lumayan fresh karena sebelumnya kan kita pasti akan apa ya, ketakutan sama hantu. Ini dibalik ini kita nggak takut, dan mungkin kalau aku pribadi ngerasa ini lumayan relate dengan kondisi masyarakat kita sekarang yang kayaknya lebih takut sama keadaan kehidupan nyata deh daripada sama hantu. Jadi mudah-mudahan kedekatan ini yang bisa sampai ke penonton dan pada akhirnya menjadikan Cek Kodam ini hiburan dan juga apa ya, penghibur mungkin untuk masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang kondisinya sedang apa, mungkin tidak baik-baik saja mungkin. Terima kasih. Ekonomi ya. Iya, indis ekonomi. Bahasa sosial media. Ya silakan, mungkin boleh. Ayut. Apa kesan dan pesannya? Iya sayang. Izin saya sampaikan pesan pakai bahasa Thailand ya. ชอบฟังกับตุ ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทางดีพอมณีที่ได้เชิญชิรายุทธมาเล่นหนังเชโกดัมหวังว่าหนังเชโกดัมนี้จะเป็นหนังที่พี่น้องชาวอินโดนีเซียจะชื่นชอบและจะเป็นหนังที่ดังปังแล้วก็เข้าไปทั่วประเทศและหวังว่าหนังเรื่องนี้tolong semuanya bilang amin ขอให้เป็นหนังที่ทุกคนชื่นชอบและเราทุกคนที่แสดงในหนังเชโกดัมนี้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ปังขึ้นเรื่อยๆทางบริษัทดีคอมพานีขอบคุณค่ะ Tepuk tangan luar biasa ya. Saya yakin pasti kalian sangat tidak mengerti. Tapi dari auranya terbaca bahwa dia sangat bangga dengan film ini dan juga semoga sukses film ini. Tepuk tangan dong. Aku kebetulan half Thailand. Kapun. Baik. Iya baik. Saudara kita silakan boleh. Iya, iya betul. Ya ini sangat spesial buat aku karena ini film horor komedi yang pertama aku tulis dan aku garap bareng Pak Dilas. Terima kasih kepercayaannya Pak. Nggak tahu lagi mikir apa tiba-tiba Giro suruh garap komedi gitu kan. Dan semoga tidak mengecewakan. Semoga film ini bisa sampai dan senang seperti kita senang dalam membuatnya.
Gitu sih. Terima kasih. Pak Dirat Ya, silakan. semoga pesan yang kita ingin sampaikan di film ini bisa tersampai. Nanti kalian akan nonton di gala premiernya, dan semoga film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat mulai tanggal 16 Juli 2026. Thank you. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Baik, kalau gitu mungkin kita boleh pakai berdiri, kita mungkin boleh sesi foto dulu ya. Dan juga rekan media ya. Tadi sudah didengar pemaparan yang luar biasa ya dari para narasumber kita, dari pemain film, produser, saudara dari film Cekodam yang akan